Halo Lur, kembali lagi bersama saya Putra dari channel SK Putra Sinau Godong. Ya, kita sharing lagi ya masalah meracik. Karena memang nggak ada habisnya ya kita bahas masalah meracik, mengolah tembakau, memvariasikan racikan itu memang tidak ada habisnya. Karena memang dalam meracik itu banyak sekali variasi ya. Jadi memang tidak hanya dengan mungkin gini contohnya, katakanlah saya punya tembakau ya, punya tembakau seperti ini. Nah, ini itu mungkin di satu konsumen atau satu pelanggan itu rasanya enak. Di konsumen A mengatakan enak, di konsumen B mengatakan enak, belum tentu nanti di konsumen C, D, E, F, G juga mengatakan atau mempunyai pendapat yang sama seperti itu. Jadi memang relatif, tergantung siapa yang menikmati, tergantung siapa yang merokok. Jadi tidak bisa disamaratakan ya. Memang disitulah letak kesulitan dalam kita membuat produk tembakau ataupun rokok. Jadi harus benar-benar kita tahu dulu produk atau rokok ataupun tembakau yang memang diterima di sebagian besar perokok ya. Jadi kalau kita buat mungkin hanya sebagian kecil perokok atau konsumen kita yang cocok lah, itu ya kurang maksimal. Kalau bisa kita membuat racikan, kita membuat produk entah itu rokok ataupun tis, itu kalau bisa yang diterima di masyarakat atau di konsumen di yang apa ya, lebih banyak lah mungkin. Kalau 50-50 itu masih kurang menurut saya. Jadi paling enggak itu 8 lah, 8 dari 10 itu masuk dengan produk kita lah, itu baru bisa dikatakan berhasil seperti itu. Nah, makanya di video ini akan saya berikan, akan saya kasih tutorial simple cara kita untuk meracik atau membuat produk tembakau ataupun rokok ya. Karena memang ya itu tadi seperti di awal video, meracik itu sangat banyak variasinya. Jadi tidak hanya dengan saus, tidak hanya dengan cengkeh seperti itu. Yang membuat tembakau enak itu justru yang paling penting ya, blending dasarannya terlebih dahulu. Jadi ketika blending dasarannya itu sudah enak, itu saya yakin mau dikasih saus ataupun casing dengan kualitas sejelek apapun, mau dikasih cengkeh dengan kualitas yang sejelek apapun, saya yakin tetap akan enak. Tapi kalau dasaran blendingannya dulu itu masih rasanya kurang atau kurang enak lah ya, itu mau dikasih saus impor yang harga semahal apapun, mau ditambah casing dengan harga semahal apapun, sebagus apapun, tetap tidak akan masuk seperti itu. Karena memang untuk dasar dari sebuah rasa racikan ataupun rokok itu ada beberapa apa namanya, bahan yang harus diperhatikan. Jadi untuk awal itu yang penting blendingan itu mempengaruhi rasa hampir 40 sampai 50% ya, blendingan tembakaunya. Lalu cengkeh, cengkeh itu di angka 30-an persen, itu mempengaruhi untuk teste atau rasa dari produk TSG ataupun produk rokok. Dan kalau untuk saus, casing dan kimia tambahan lainnya itu hanya 5 sampai 20% ya maksimal untuk mempengaruhi rasa. Jadi jangan beranggapan, jangan memiliki pikiran kalau
intinya tembakau mau sejelek apapun dicengkeh pasti di saus pasti enak, enggak, bukan. Jadi tidak seperti itu ya konsepnya. Konsepnya kalau memang ingin meracik tembakau, membuat produk entah itu tis, TSG ataupun rokok, yang jelas blendingan awal harus benar-benar pakem terlebih dahulu. Rasanya harus minimal itu netral. Jadi untuk dasarannya itu minimal netral. Jadi kalau masih ada pahit, masih ada terlalu nyegrak, terlalu apa? Terlalu antep lah, itu harus dibenahi terlebih dahulu. Jadi jangan langsung buru-buru masuk saus seperti itu. Nah, ini makanya saya buatkan sebuah, ini namanya apa ya? Bingung. Kalau ini barang baru. Jadi intinya ini saya buatkan blendingan tembakau. Blendingan tembakau yang fungsinya itu untuk menyetabilkan rasa. Jadi katakanlah teman-teman sudah punya racikan, sudah punya tembakau di rumah teman-teman yang mungkin rasanya kurang masuk lah, masih banyak minusnya lah, pakai produk ini. Ya, buka terlebih dahulu dan akan saya jelaskan. Jadi tembakau ini sebenarnya tembakau oncek ya. Jadi tembakau yang sudah siap pakai sebenarnya. Cuman harganya agak mahal. Jadi saya kira ini lebih cocok atau lebih tepat, lebih efektif untuk menjadi campuran dari sebuah racikan. Nah, ini saya review ya, saya sepil teksturnya itu seperti ini. Jadi teksturnya nggak lembut ya, jadi teksturnya agak kasar. Dan dalam tembakau ini sudah dicampur dengan cengkeh, sudah dicampur dengan saus, sudah dicampur dengan casing. Nah, ini makanya sesuai judul itu, ini teknik meracik yang paling simpel ya. Katakanlah teman-teman di rumah punya tembakau yang rasanya mungkin kurang maksimal, entah tembakau original, tembakau racikan, tembakau mentah atau apalah, intinya tembakunya itu rasanya kurang maksimal. Nah, silahkan menggunakan produk ini. Jadi menggunakan tembakau ini dicampur dengan tembakau ini. Nah, ini saya praktekkan sekalian ya. Nah, ini sebagai contoh racikan yang rasanya bisa dibilang kurang pas ya, karena ini sebenarnya kan ini bahan mentah. Ini saya masukkan sini dulu, saya kembalikan. Jadi intinya bahan ini, karena di bahan meracik itu ada yang bersifatnya sebagai bahan utama, ada yang sifatnya untuk bahan penambah rasa, ada yang sifatnya itu untuk bahan mengurangi HPP atau memperkecil pengeluaran, atau biar tembakunya itu produknya nanti kalau keluar bisa murah. Nah, jadi ini saya contohkan, ini bahan dasar ya. Jadi kalau ini dimakan itu nama nasi ya, kita sebut saja ini nasi, tembakau yang jenisnya nasi. Jadi penggunaannya paling banyak. Hanya saja kendalanya tembakau ini masih ada pahit, masih ada langu, masih ada apek segala macam lah. Intinya masih nggak maksimal rasanya. Nah, katakanlah teman-teman di rumah punya tembakau seperti ini. Nah, makanya dimasukkanlah tembakau yang ini tadi. Ini sebagai lauk. Jadi biar tembakau atau produknya nanti nggak cuman hambar saja, jadi ada rasa-rasa yang nyaman gitu di mulut. Nah, langsung saja, cara penggunanya simple, dicampur saja. Nah, dicampur ya, ini nasinya, ini lauknya. Nah, dicampur seperti ini. Dan untuk pencampurannya silahkan teman-teman, ini jadi nggak ada patokan pasti ya, karena tembakau teman-teman saya juga nggak tahu teksturnya seperti apa, karakternya seperti apa. Yang jelas dalam mencampur tembakau itu mulai dari 50%. Jadi 50-50, bahan yang mentahnya 50, yang untuk lauk ini 50.
Katakan kalau oh ternyata kurang enak ya, berarti yang bahan utamanya tadi atau nasinya ini dikurangi jadi 40 mungkin, lalu lauknya 60 seperti itu. Intinya divariasikan sendiri. Jadi intinya dalam video ini saya ingin memberikan review produk baru ya. Jadi ini sebut saja oncek atau apalah, tembakau lauk atau apa silahkan. Intinya fungsi dari tembakau ini adalah membantu untuk menutupi rasa-rasa yang kurang apa ya, yang mengganggu lah. Jadi kayak pahit, langu segala macam lah dicampur dengan tembakau ini. Kalau tembakau ini sendiri ini sebenarnya kalau langsung dilinting pun sudah enak. Jadi langsung di rokok itu sudah enak. Cuman memang harganya yang mahal. Makanya dalam meracik itu ilmunya seperti itu. Ada tembakau mahal, enak, ada tembakau murah yang rasanya kurang lah. Dicampur jadi satu supaya harganya masuk, rasanya juga masuk seperti itu. Nah, untuk harga dari bahan campuran ini itu per kilonya 100.000 ya. Per kilonya 100.000, langsung dilinting juga nggak masalah kalau mau langsung untuk dikonsumsi. Nah, kalau mau divariasikan untuk meracik juga bagus. Jadi ya kayak yang saya contohkan ini, teman-teman mungkin punya produk-produk tembakau di rumah yang kurang bagus. Nah, sebelum beli saus, beli casing segala macam, dicampur dulu dengan tembakau penyelamat ini. Jadi biar rasa-rasa yang mengganggu hilang terlebih dahulu, lalu muncul rasa-rasa yang enak. Jadi kayak gurih, manisnya, ulnya itu keluar seperti itu. Jadi ini intinya untuk campuran untuk mengenakkan tembakau. Seperti itu. Jadi daripada tembakonya, katakanlah ini tembakau mentah atau tembakau yang kurang enak ini di saus casing segala macam nanti nggak maksimal. Nah, lebih baik sebelum masuk saus casing dimasukkanlah tembakau penyelamat ini, atau kita sebut saja tembakau lauk ya, untuk lauk seperti itu. Nah, jadi meracik itu simpel kalau menggunakan bahan-bahan seperti ini. Kayak kita masak ya, tinggal masukkan saja bumbunya. Nah, yang susah itu membuat tembakau seperti ini, membuat tembakau penyelamat atau tembakau untuk mengenakkan ya. Itu susah kalau membuat ini. Tapi teman-teman sekarang nggak usah bingung, tinggal beli yang jadi, tinggal nyampurkan seperti itu. Oke. Nah, mungkin cukup ya karena sangat simpel sekali. Intinya ini bahan tambahan untuk mengenakkan tembakau. Mau tembakau original, mau tembakau apa namanya racikan, mau tembakau seperti apapun, dicampur dengan tembakau ini baru nanti masuk saus biar rasanya lebih maksimal seperti itu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang. Terima kasih.